Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita kembali membahas materi tentang fluida ya. Jadi kita kembali belajar tentang fisika dengan materi fluida. Nah, kita sama ketahui bahwa fluida itu terbagi menjadi fluida statis dan fluida dinamis. Nah, yang kita mau pelajari saat ini yaitu fluida statis. Ya, fluida statis. Apa itu fluida statis? Artinya fluida yang sedang diam atau zat cair atau zat gas yang sedang diam. Misalnya air dalam ember, air dalam baskom, atau air dalam kolam renang. Nah, air dalam kolam renang itu artinya dia adalah fluida statis, artinya airnya sedang diam atau tidak bergerak. Nah, kita ketahui bahwa fluida itu terbagi menjadi dua ya sumbernya. Ada yang disebut dengan fluida statis dan fluida dinamis. Nah, jadi fluida ini terbagi menjadi dua lagi, yaitu terbuat dari zat cair dan yang kedua adalah gas ya. Jadi ada zat cair, ada zat gas. Jadi itu ya teman-teman. Jadi fluida statis itu adalah zat cair atau zat gas yang sedang diam, sedang tidak bergerak. Nah, kalau yang sedang bergerak namanya fluida dinamis. Misalnya air dalam pipa ya, atau air dalam selang, itu namanya fluida dinamis. Nah, yang pertama kita bahas yang pertama itu adalah tekanan fluida. Tekanan fluida. Jadi tekanan fluida ini dirumuskan P sama dengan F dibagi dengan A ya. Jadi kalau misalnya kita punya fluida itu pasti dia akan mendapat tekanan ya. Dimana kita ketahui bahwa F itu adalah gaya, kemudian A itu adalah luas permukaan ya, atau luas penampan, kemudian P itu adalah tekanan ya. Jadi gaya satuannya adalah Newton. Kalau luas permukaan satuannya adalah meter pangkat 2 atau meter kubik. Kalau tekanan adalah Pascal atau Newton per meter kuadrat ya. Nah, kita ketahui bahwa satu atmosfer itu sama dengan 76 cm Hg atau hektogram, sama dengan 1 kali 10 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal ya. Itu ya teman-teman, ini harus dihafal ya. Satu atmosfer itu sama dengan 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal. 10 pangkat 5 ini adalah notasi ilmiah ya. 10 pangkat 5 ini adalah notasi ilmiah. Jadi contohnya misalnya 1 kali 10 pangkat 5 itu sama dengan 1 kali nolnya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini adalah 100.000 ya. Jadi itu adalah notasi ilmiah. Jadi kalau misalnya 1,01 kali 10 pangkat minus 5, nah berarti ini ada di belakangnya ada 5 ya, 0. Itu ya tekanan fluida. Jadi saya gambarkan misalnya kita punya air seperti ini ya. Ini ada air dalam penampang ya. Kemudian ada tekanan seperti ini F. Nah,
antara titik, misalnya ini titik A dan titik ini B, itu adalah luas permukaan. Dari sini disebut dengan A atau luas penampang. Nah, ketika misalnya ada tekanan dari luar seperti ini, itu yang disebut dengan tekanan ya. Jadi tekanan terbagi menjadi dua, ada tekanan dari dalam dan tekanan dari luar. Nah, ini kita lanjutkan. Kemudian kita mau bahas tentang tekanan hidrostatis. Nah, tekanan hidrostatis. Ada yang bilang tekanan hidrostatik, ada yang bilang tekanan hidrostatis. Nah, apa penyebabnya tekanan hidrostatis itu? Itu diakibatkan berat zat cair di atasnya ya. Jadi diakibatkan berat zat cair di atasnya. Misalnya saya punya penampang seperti ini ya. Kemudian misalnya saya isi air sampai sini ya. Nah, kemudian saya garis ke sana. Nah, ini saya gambarkan seperti ini. Nah, ini adalah H ya, atau ketinggian air. Nah, di sini akan ada gaya ke bawah yang disebut dengan gaya berat atau W. W itu sama dengan M dikali G ya. Jadi W itu sama dengan M dikali G. Nah, ini ada tekanan dari luar seperti ini. Nah, ini ada tekanan dari luar. Nah, sehingga untuk persamaannya ya, kita tuliskan persamaannya pH ya, kita tuliskan persamaannya ya. Jadi pH ini adalah tekanan hidrostatis ya, sama dengan F per A ya, seperti yang tadi di atas ini. Nah, kemudian kita ganti F nya, F itu sama dengan M dikali G ya, dibagi dengan A. M dikali G ini adalah gaya berat ya, gaya berat. Nah, kita lihat. Nah, sekarang kita masukkan nilainya. Di mana kita ketahui bahwa rho itu sama dengan M dibagi dengan V. Ini adalah massa jenis ya. Persamaan massa jenis, rho sama dengan M per V. Kemudian kita rubah M-nya sama dengan rho dikali V. M-nya sama dengan rho dikali V. Dari mana? Dari rumus segitiga seperti ini. Nah, kita masukkan M di sini, kita masukkan rho di sini, kita masukkan V di sini. Yang kita mau cari ditutup. Misalnya saya mau cari M, berarti M sama dengan, saya tutup M sama dengan rho dikali V. Yang ini adalah perkalian, yang ini adalah pembagian. Saya mau cari rho, saya tutup rho. Rho sama dengan M per V. Saya mau cari V, berarti V sama dengan M per rho. Nah, sekarang saya mau cari M-nya, berarti atau massanya. M-nya sama dengan, saya tutup, berarti rho kali V. Ya, rho kali V. Nah, sehingga kita masukkan M sama dengan rho. Nah, V-nya di sini kan ini ada V-nya 2 ya, ada luas permukaan dari sini ke sini, kemudian dikali dengan H. Artinya apa? Volumenya itu sama dengan luas permukaan A dikali ketinggian ya, atau kedalaman. Berarti kita ganti V-nya, kita ganti menjadi M sama dengan rho A dikali dengan H ya, seperti itu. Sehingga kita masukkan di sini. Nah, M-nya kita ganti dari sini, M-nya kita ganti di sini, berarti rho ya dikali A dikali H, nah, dibagi dengan A. Berarti ini coret, ini sikat. Nah, berarti kita dapat persamaan tekanan hidrostatis itu sama dengan ya, sama dengan
Apa coba? Kan masih ada G di sini ya teman-teman, masih ada G. Kan ini kan rho A dikali H ya, dari sini kemudian masih ada G, sehingga kita dapat persamaan tekanan hidrostatis pH sama dengan rho dikali H dikali G ya, karena A nya sudah mati, atau biasa dituliskan pH sama dengan rho dikali G kali H. Ini adalah rumus daripada ini tidak kelihatan. Nah, ini adalah rumus daripada tekanan hidrostatis ya. Dimana kita ketahui bahwa rho itu sama dengan massa jenis ya. Massa jenis ini apa kira-kira satuannya? Kilogram per meter kubik. Kemudian G itu adalah percepatan gravitasi bumi. Maaf ya, tulisannya sangat bagus. Satunya adalah meter per second kuadrat. Kemudian H itu adalah kedalaman, ketinggian, dalam kurung kedalaman. Nah, satunya adalah meter. Kalau misalnya kita mau cari kedalamannya dengan menggunakan rumus ini ya, bisa kita coba misalnya masukkan lagi ke rumus segitiga. Ini satu satuan, ini juga satu satuan, ini juga satu satuan. Berarti kita masukkan rumus segitiga, berarti hanya sama dengan pH dibagi dengan rho dikali G ya, seperti ini teman-teman, untuk mencari kedalaman. Artinya kalau misalnya ada soal yang mengatakan bahwa diketahui tekanan hidrostatisnya sekian, tentukanlah berapa kedalaman atau ketinggiannya, seperti ini rumusnya ya. Oke, kita lanjutkan ke materi berikutnya, tekanan mutlak. Sampai sini dulu, terima kasih. Wassalam.